Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun teman-teman berada. Mudah-mudahan selalu dalam limpahan keberkahan, kesehatan, kayak gitu ya, dalam menuntut ilmu ataupun di dalam belajar ya, di dalam mata kuliah kita ini gitu ya. Baik, di sini Bapak ingin sampaikan gitu ya sedikit materi tentang apa namanya perkuliahan kita yang sebelumnya sudah saya sampaikan di apa namanya pertemuan pertama gitu ya. Mungkin sudah ada gambaran nantinya dari teman-teman kira-kira apa yang perlu dipersiapkan, apa yang perlu diperhatikan nanti ya di dalam perkuliahan ini. Terutama nanti mungkin setelah UTS, kita coba apa namanya belajar membuat database di dalam exam gitu ya. Jadi menggunakan bahasa yaitu bahasa MySQL. Nah, sebelum masuk ke sana, di sini mungkin pembahasan yang pertama dulu gitu ya. Nah, nanti eh, memahami terlebih dahulu gitu ya konsep dasar dari sistem basis data ini sendiri gitu ya. Nah, di sini kita mulai dari basis data itu sendiri. Nah, mungkin dari teman-teman sudah ada yang mengerti ataupun sudah ada yang paham lah gitu ya tentang basis data ini. Terutama kayak teman-teman di waktu sekolah dulu ya, di SMK mungkin pernah belajar sedikit tentang bahasa data. Cuman teman-teman di sini sepertinya masih banyak yang belum memahami gitu ya. Karena apa? Karena dari semester 1 dan 2 Bapak perhatikan teman-teman itu banyak dari sekolah umum, nah ataupun sekolah SMA gitu ya. Jadi basic tentang komputernya masih belum eh, teman-teman pahami gitu. Nah, jadi dengan teman-teman memilih jurusan ini berarti teman-teman sudah atau harus belajar lah gitu ya, belajar mengenai sebuah basis data. Nah, di sini sistem basis data berarti dia merupakan suatu tempat atau wadah penyimpanan dari suatu data gitu ya. Data itu berupa apa sih gitu ya? Nah, data itu eh, bisa berupa mini word ya atau kata. Nah, kemudian diolah sehingga dia menjadi sebuah informasi. Nah, informasi ini untuk apa sih? Informasi ini digunakan untuk penunjang keputusan di dalam sebuah organisasi ataupun di dalam sebuah perusahaan. Nah, harapannya dengan teman-teman menguasai ini, berarti teman-teman juga memahami ya mekanisme ataupun tata cara yang sudah ada di sana ataupun yang sudah berjalan yang selama ini secara konvensional atau secara manual. Nah, itu harusnya teman-teman memahami terlebih dahulu ya. Karena kalau teman-teman tidak memahami cara atau mekanisme di dalam eh, prosedural apa namanya secara konvensional, nah itu akan susah dalam mengimplementasikan ke dalam sebuah basis data. Karena apa? Karena kita harus memerlukan analisis yang baik, analisis yang tajam gitu ya dalam merancang sebuah database sehingga database itu nanti bisa mengolah data tersebut dan dapat digunakan sebagai informasi. Nah, informasi itu nanti yang akan dihubungkan ataupun ditampilkan di dalam sebuah program aplikasi kita, sehingga dia akan menghasilkan sebuah penunjang keputusan itu, gitu ya. Penunjang keputusan yang akan digunakan oleh seorang top level yaitu seorang manajer gitu ya dalam pengambilan keputusan. Nah, kira-kira kalau sistem informasi misalnya gitu ya, kalau
tingkat penggunaannya, kalau cuma 5 orang atau dua orang kayak gitu ya, mungkin tidak terlalu memakan space ataupun pekerjaan yang banyak gitu ya. Karena apa? Kalau cuman datanya cuman diolah 3 orang, 2 orang, kayaknya kita nggak perlu sebuah sistem informasi. Tapi bayangkan kalau suatu organisasi atau suatu apa namanya perusahaan, eh, nilai transaksi dalam per hari misalkan ada 1.000 orang ataupun 500 orang, nah itu sudah wajib menggunakan sebuah sistem informasi. Nah, jadi untuk menyelesaikan tugas, melaksanakan kegiatan dalam interaksi eh, pengumpulan sebuah data, nah itu diperlukan sebuah program aplikasi. Nah, program aplikasi tadi nanti berkaitan dengan sebuah basis data. Contoh, mungkin teman-teman saat input ya KRS, kartu rencana studi, saat eh, mungkin awal perkuliahan atau perpindahan dari semester satu ke semester lainnya, teman-teman misalkan ingin menginput mata kuliah gitu ya. Nah, bisa menginput mata kuliah teman-teman kan di dalam prodi ilmu komputer. Nah, mungkin di dalam prodi di dalam universitas kita ya, mungkin bisa teman-teman ketahui ya, ada banyak program studi yang ada di dalamnya. Mungkin ada lebih dari 25 program studi yang termasuk di dalam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Nah, bagaimana sistem atau program aplikasi tadi menghandle saat mahasiswa menginput mata kuliah itu tidak saling tercampur, tidak saling berbaur gitu ya, yaitu dia menggunakan sistem itu ya pastinya, sistem program aplikasi tadi. Nah, kemudian basis data tadi kita rancang supaya tidak terjadi kesalahan gitu ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau jangan sampai nanti teman-teman prodi ilmu komputer saat login di Siakat kita, sistem informasi akademik kita, tiba-tiba yang muncul nanti seluruh mata kuliah yang ada di PIKES gitu ya, mata kuliah yang di teknik sipil gitu ya. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau terjadi seperti itu berarti ada kesalahan di dalam perancangan ataupun pembuatan database itu sendiri. Nah, dalam mata kuliah ini, nah kita mengantisipasi ya hal-hal seperti tadi. Jadi tidak tidak boleh sampai terjadi apa namanya kesalahan ya di dalam sistem apa namanya aplikasi program aplikasi gitu tadi. Misalkan contohnya seperti yang Bapak sebut tadi, penginputan mata kuliah. Jadi artinya dia sebagai atau dia seorang mahasiswa prodi ilmu komputer seharusnya seyogyanya yang muncul hanya daftar mata kuliah yang ada di program studi ilmu komputer. Tidak boleh tercampur oleh program studi mata kuliah program studi lainnya. Nah, itu perlu perancangan sebuah database yang baik dan benar dalam pengimplementasiannya. Nah, jadi harapannya dengan adanya mata kuliah ini, teman-teman pastinya bisa memahami ya, karena di dalam kalau berbicara basis data, berarti kita berbicara dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa Bapak menyebutnya dalam kehidupan sehari-hari? Karena di dalam kehidupan sehari-hari banyak ya contoh yang bisa apa namanya kita rasakan ataupun nanti kita alami dalam perancangan basis data ini. Contoh, nanti dalam basis data ada namanya primary key, foreign key, kunci utama, kunci tamu ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai atau menemui yang namanya primary key. Nah, nanti mungkin ilustrasinya biar teman-teman mudah memahami. Primary key itu adalah sebuah kata kunci ya.
kata kunci di dalam sebuah tabel, dalam sebuah database yang fungsinya dia mewakili seluruh anggota yang ada di dalam atribut tersebut. Nah, jadi intinya dia berguna untuk pemanggilan sebuah data ya. Jadi tanpa primary key atau kunci utama dapat dipastikan sebuah basis data tidak bisa berjalan dengan baik ya pastinya. Karena apa? Karena basis data itu sendiri sangat lekat ya, sangat erat berkaitan dengan primary key atau kunci utama dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, jadi kita eh, di dalam menentukan sebuah pemanggilan data, kita harus tepat dalam menentukan kunci utamanya. Karena dalam kunci utama ini nanti dia bertugas untuk memanggil seluruh atribut yang ada di dalam tabel tersebut, kayak gitu ya. Nah, jadi perlu teman-teman perhatikan juga nanti jangan sampai salah dalam menentukan primary key. Contoh dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, seperti sidik jari. Nah, sidik jari itu biasanya digunakan seseorang untuk misalnya absensi ya. Kenapa ya? Mungkin teman-teman bisa punya pengalaman gitu ya, ataupun pernah berpikir, kenapa sih orang harus fingerprint gitu ya? Misalnya para dosen, teman-teman sering lihat kami sering absen gitu ya di gedung rektorat untuk absensi. Nah, itu ternyata dalam apa namanya sidik jari kita sudah terkandung sebuah data gitu ya, ataupun sebuah perwakilan data. Artinya jangan sampai tertukar ya, jangan sampai tertukar misalkan Bapak Sutami yang absen sidik jari, tiba-tiba yang data yang muncul adalah Bapak Rizky ya gitu ya. Nah, itu kesalahan dalam penentuan basis data. Artinya eh, dalam penentuan primary key tersebut sangat berperan penting ya, seperti yang Bapak bilang tadi. Kenapa? Karena sidik jari itu dia mengandung primary key yang sangat kuat kayak gitu. Nah, kembali lagi kayak tadi contohnya saat teman-teman login di dalam apa namanya sistem siakat yang muncul hanya daftar mata kuliah prodi ilmu komputer gitu ya. Kemudian tidak boleh program studi yang lain muncul. Nah, itu ternyata primary key yang digunakan adalah NIM teman-teman mahasiswa kayak gitu. Jadi dengan NIM mahasiswa ternyata bisa membedakan data satu ke data lainnya. Karena di dalam NIM tersebut mungkin bisa teman-teman perhatikan ya, seperti NIM-NIM di tempat teman-teman, dua digit pertama sebelum titik itu adalah kode angkatan teman-teman. Kemudian NIM dua digit setelah titik, nah itu adalah kode program studi. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebuah basis data memisahkan antara data satu dan data lain, yaitu dari dari primary key-nya atau kunci utama. Nah, jadi nanti dalam eh, perkuliahan ke depan nanti eh, teman-teman lebih banyak memahami gitu ya, memahami dalam perancangan basis data itu sendiri. Terutama nanti harus mahir dalam menentukan mana yang bisa dijadikan primary key, mana yang bisa dijadikan foreign key, kayak gitu. Mungkin itu aja dari Bapak. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.